Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini materi kita yaitu tentang pembahasan soal teks anekdot yang keempat ya. Nah, ini materi teks anekdot yang terakhir. Hari ini kita hanya membahas soal saja ya. Setelah ini nanti kalian kerjakan kuis yang Bapak berikan. Kita lihat soal nomor 1. Ini adalah kutipan dari teks anekdot ya. Kita sama-sama membaca. Kamu itu justru sangat bodoh, kata hakim itu dengan tenangnya. Mau-maunya bertengkar dengan orang tolol yang mengatakan bahwa 4 kali 7 adalah 12. Bukankah kamu yang harusnya dihukum? Nah, peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut pada cerita di atas lebih tepat disebut sebagai A. Konyol, B. Ironis, C. Sarkastis, D. Tragis, atau yang E. Kontradiktif. Jawabannya adalah yang A ya, yaitu konyol. Apa itu konyol? Konyol itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berguna atau sia-sia. B. Ironis atau hal yang bersifat bertentangan. C. Sarkastis, bersifat mengejek. D. Tragis atau menyedihkan. E. Kontradiktif, yaitu bertentangan. Dari 5 kata-kata ini yang paling tepat adalah kata konyol, karena peristiwa tersebut mengingatkan pada tokoh yang membuat sesuatu atau tindakan yang sia-sia. Selanjutnya untuk soal nomor 2 kita lihat. Pelajaran yang dapat dipetik dari cuplikan anekdot pada soal nomor pertama tadi adalah A. Berdebatlah dengan jujur. B. Jangan melawan aparat hukum. C. Taatilah hukum dengan sewajarnya. D. Hargailah pendapat sesama. Atau yang E. Uruslah hal yang penting dan bermanfaat ya. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Nah, mengapa? Karena tindakan berdebat dengan orang tolol merupakan adalah perbuatan yang sia-sia ya. Nomor 3, kita baca teks anekdotnya. Orang Indonesia mengatakan, nah itulah, masing-masing orang kan punya kenalan sendiri-sendiri. Jangan paksakan saya mengenal orang-orang yang Anda sebutkan tadi. Emang gue pikirin. Nah, pesan yang terdapat dalam cuplikan anekdot di atas adalah A. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing. B. Pengetahuan setiap orang tidak selalu sama. C. Jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Atau D. Perlu mengenal kebiasaan dan kemampuan orang lain. Atau E. Setiap orang memiliki kenalan yang berbeda-beda. Nah, jawabannya adalah yang C. Mengapa yang C? Kita lihat. Pesan adalah perintah, ya. Pesan merupakan kata perintah. Nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain ya. Nah, di antara opsi A, B, C, D, E, yang C, kalimat jangan memaksakan kehendak pada orang lain merupakan kalimat perintah. Ini sesuai dengan definisi dari pesan itu sendiri ya. Lanjutnya soal nomor 4. Kemudian ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang dibuat bingung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi dan mengundangnya agar datang lagi pada minggu depan untuk menyampaikan khutbah. Dalam struktur anekdot, bagian ini disebut sebagai A. Abstraksi,
B. Orientasi. C. Krisis. D. Reaksi. Atau E. Koda ya. Nah, dalam struktur anekdot bagian ini adalah orientasi. Mengapa orientasi? Kita lihat. Orientasi adalah pemicu adanya krisis dalam cerita anekdot ya. Jadi cerita ini merupakan penyebab dari sebuah peristiwa ya. Setelah orientasi nanti ada krisis atau permasalahan. Lanjutnya soal nomor 5. Contoh bagian reaksi adalah, kita lihat contoh yang A. Seorang dosen memberikan kuliah hukum pidana. B. Suasana kelas biasa-biasa saja. C. Kelas kembali berlangsung normal. D. KUHP diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara. E. Mahasiswa tercengang dan tertawa sedangkan dosen hanya geleng-geleng kepala. Ya, jawabannya adalah yang E. Mengapa yang E? Karena reaksi adalah tanggapan atau respon terhadap suatu peristiwa. Ini akibat dari adanya orientasi pada kalimat atau pada soal nomor 4 tadi ya. Selanjutnya nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk kalimat yang menggunakan keterangan waktu adalah A. Duh, Pak Jin, sepi banget di sini, keluh orang Indonesia. B. Dua orang itu pada akhirnya bertengkar hebat. C. Nah, sekarang tinggal kamu orang Indonesia, sebut apa maumu. D. Ketika memesan makanan, mereka bingung dengan menu-menu makanan yang disediakan. E. Beberapa hari kemudian petugas dari kepolisian mendatangi dan menanyakan peristiwa kecelakaan. Ya. Nah, kalimat yang tidak termasuk menggunakan keterangan waktu adalah kalimat yang A. Mengapa? Karena keterangan waktu itu biasa menggunakan kata-kata seperti lalu, sesudahnya, selanjutnya, sebelumnya, kemudian, setelahnya, bila, apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, waktu, tatkala, sambil, seraya, sebelum, semenjak, sedari, sejak, sementara, dan selama ya. Nah, itu adalah beberapa konjungsi yang menunjukkan keterangan waktu. Kita lihat nomor 7. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja material adalah A. Petani tua segera memberikan bantuan. B. Mereka merasa seorang diri di tempat itu. C. Keduanya akhirnya dibawa menemui hakim setempat. D. Petani tua kemudian menguburkan politikus itu di kebunnya. E. Beberapa hari kemudian petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan peristiwa kecelakaan. Nah, jawabannya adalah yang B. Mengapa kalimat yang B bukan kalimat yang menggunakan kata kerja material adalah ya, karena kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipannya ya. Nah, pada kalimat B ini kata merasa itu bukanlah verba tindakan atau verba material ya. Itulah yang disebut dengan verba mental ya. Oke. Yang terakhir, kemudian si pembantu yang berbadan pendek, kurus dan punya uang bertanya kepada hakim, "Wahai yang mulia, apa kesalahan hamba sehingga harus dipenjara?" Dengan entengnya sang hakim menjawab, "Kesalahanmu adalah pendek, kurus dan punya uang." Berdasarkan kaidah kebahasaannya, teks di atas memiliki karakteristik sebagai teks anekdot karena A. Mengandung kalimat langsung. B. Banyak menggunakan kata benda. Atau C. Adanya humor yang menggelitik. D. Menggunakan kata bermakna penjabapan. Atau E. Diakhiri dengan koda. Ya. Nah, teks ini merupakan teks anekdot karena mengandung kalimat langsung. Ya, kalau kita lihat salah satu kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot adalah penggunaan kalimat langsung. Apa ciri khas kalimat langsung?
Ya. Yang pertama, kalimat langsung itu menggunakan tanda petik dua, ya, di dalam kalimatnya. Kemudian informasi yang disampaikan langsung diucapkan oleh si tokoh dalam cerita, ya. Oke. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kerjakan kuisnya dengan baik, tidak mengulang kuisnya. Ya, cukup sekali saya dikerjakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.